Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainunisa, peserta Laser CPNS 2021, golongan 3, Angkatan 17, kelompok 2, Pemerintah Kabupaten Tapin, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami telah memasuki agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Namun, pada video kali ini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan salah satu nilai dari nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas. Mari disimak ya. Hari ini, kami sudah memasuki agenda kedua, tentang nilai-nilai dasar PNS. Ada 5 nilai dasar PNS yang sering disebut dan disingkat menjadi aneka. A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. Dan A. Anti korupsi. Masing-masing nilai dasar ini akan diberikan materinya. Namun, untuk video kali ini saya akan menjelaskan nilai pertama dari nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek apa saja sih yang ada pada akuntabilitas? Aspek akuntabilitas yang pertama yaitu hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, hasil. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, yaitu laporan. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Kemudian yang terakhir ada kinerja. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan kerja yang akuntabel. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau yang biasa sering disebut dengan responsibilitas. Responsibilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima yaitu keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Yang ketujuh ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas.
Yang kedelapan ada kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan ada konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan ataupun prosedur akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang kelima, berikan laporan secara lengkap. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari penjabaran materi nilai akuntabilitas, semoga kelak nanti kita akan menjadi ASN yang memiliki sikap akuntabilitas dan mampu menciptakan lingkungan yang akuntabel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.